Romo melihat bahwa ini ada ancaman terhadap, karena kalau kita bicara soal rebah itu orang mengungkap syukur atas panen, syukur panen kebun dan semuanya. Bagaimana ini nanti ritual adat ini bisa berjalan dalam satu kesatuan voe? Bahwa rebah ini bisa rusak atau? Benar, ada akibatnya juga dalam hubungan dengan kegiatan adanya proyek ini. Hubungan dengan adat budaya ini, Nage dan Bowaru itu menjadi satu kesatuan. Ini saya di Kampung Bowaru, kampung di mana tanah terbelah. Ini rumah-rumah sudah pada bongkar. Ini rumahnya Romo Paulus Sabu, dan ini satu rumah lagi juga dibongkar. Beberapa rumah keluarga itu sudah pindah ke bagian bawah Kampung Mala. Ini tanah terbelah, ya, pergeseran tanah. Ini kampung ini tidak jauh dari lokasi geotermal Nage, jaraknya tidak sampai sekilo. Ini bisa lihat tanah terbelah ini sampai di sana, sampai di kuburan. Ya, ada polis lain di sana. Ya, ini beberapa warga sudah pindah. Di sebelah atas ini Kampung Wajo. Ya. Selamat pagi teman-teman, dengan saya Pater Yohan di program Buka Box Komisi Komunikasi SVDND. Saat ini di program kami menghadirkan Romo Paul, tapi nanti Romo akan memperkenalkan diri. Seorang Romo yang sekarang bertugas di Bonawa, dan kebetulan sekali beberapa topik yang sudah kami hadirkan di ruang publik teman-teman terkait geotermal. Dan secara kebetulan Romo berasal dari Bowaru, yang dimana saat ini proyek ini sudah sedang berjalan. Tapi sebelum kami membahas lebih jauh soal ini, sharing-sharing soal masalah ini, di mana Romo adalah anak tanah, Romo mungkin memperkenalkan diri supaya teman-teman kami bisa lebih kenal. Silakan Romo. Terima kasih Pater Yohan. Terima kasih untuk kesempatan boleh bertemu Pater di Cafe Buka Box pada kesempatan ini. Saya Romo Paulus Sabu, ya biasa disapa Romo Paul. Kalau di tengah keluarga, adik kakak dan juga rekan-rekan imam beberapa menyapa saya Romo Paulus. Ya, saya berasal dari Bowaru, Jerebuu, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, jadi orang Bejawa. Oke. Ya. Romo tabis tahun berapa? Saya ditabiskan tanggal 20 Oktober 1996. Ya, berarti di MBC. Usia imamat yang keberapa Sudah, sekarang? Kalau Oktober ini 29. Provisiat. Provisiat. Ya. Kami dengar bahwa Romo saat ini bertugas di Paroki Bonawa, salah satu paroki yang terbilang baru, Romo. Ya. Terkait dengan topik yang akan kami bicarakan bersama Romo saat ini, dan secara kebetulan Romo berasal dari Bowaru, Kecamatan Jerebuu, dan kami mendapat informasi bahwa di Jerebuu, di Kampung Malanage, ada proyek panas bumi geotermal yang sudah sedang berjalan. Romo juga mendengar soal ini. Tentang pemboran panas bumi ini untuk di Jerebuu itu satu kesatuan dengan Tude, Desa Tiuriwu Bena, itu berjalan bersama pada tahun yang sama. Itu di tahun 2021. Ya, September. Maka saat itu tanpa ada informasi tentang kegiatan untuk pengalian itu, tiba-tiba saja sudah berjalan. Dan waktu itu di Jerebuu sempat ada bentuk forum
pembangunan peduli pembangunan Jerebu untuk menolak itu. Oke. Sampai ada aksi pemagaran untuk itu, tapi kegiatan itu berjalan terus sampai saat ini. Oke. Tapi setelah kegiatan itu tidak ada kelanjutan apa. Pemboran terjadi persis di dekat air panas Malanage itu. Dengan Bowaru Bowaru sekitar 1 kilo. 1 kilo. Ya, Berarti jaraknya. dengan rumah Dengan tempat Romo yang ada di ya rumah kampung adat itu. Oke. Itu di Bowaru. Oke. Jaraknya sekitar 1 kiloan. Oke. Dan sudah berapa lama dari informasi yang Romo dengar atau kebetulan Romo balik ke kampung, Ya. aktivitas terkait proyek ini boleh dikatakan tidak berjalan atau mungkin istirahat sementara atau apalah? Ya. Sudah mau jalan 2-3 tahun tidak ada aktivitas ya untuk yang kegiatan ini, termasuk di Tude juga. Oke. Tude Bena itu. Jadi tapi meninggalkan itu lubang dan semua itu tetap. Tapi ada sepertinya ada uapan yang terjadi dari penggalian itu yang mempengaruhi lingkungan sekitar, tanah dengan tanaman-tanaman yang ada. Oke. Ada yang mulai kering, ada yang kuning. Yang kita cemaskan pada saat itu ada bagaimana nanti mempengaruhi sumber mata air panas itu yang saat ini menjadi objek wisata lokal yang sudah terjadi untuk. Romo bertugas sebagai pastor paroki dan sebagai gembala umat. Tentu Romo juga mengikuti bagaimana sikap Bapak Uskup Agung Ende terkait dengan geothermal. Dan yang terakhir juga ada surat ke-6 Uskup yang dengan tegas menolak geothermal di Flores. Sikap Romo sebagai seorang gembala umat, pastor paroki terkait dengan pernyataan-pernyataan penolakan seperti ini. Terima kasih Pater, sebagai pribadi dan sebagai imam gembala umat, ketika mendengar pernyataan Bapak Uskup, penegasan penolakan proyek geothermal ini, saya secara pribadi sangat-sangat mendukung dan berterima kasih. Karena dengan itu saya juga bisa menginformasikan untuk kakak adik keluarga besar di suku Sekara yang mengalami bencana itu untuk bisa tetap merasa nyaman, karena ini Bapak Uskup sendiri juga akan membantu dan menolong kita dalam kegiatan ini, bahwa ini tidak akan berlanjut dan kita akan tetap tenang. Itu. Tadi di awal Romo sudah memperkenalkan diri bahwa Romo berasal dari Bowaru. Ya, Bowaru. Dan 1 kilo dari titik panas bumi yang betul. ada pemboran dan seterusnya. Kalau kita mengkonfrontir dengan ini, kebetulan sekali Romo adalah anak tanah. Romo bisa menceritakan sedikit atau memberikan gambaran kepada kami juga kepada teman-teman kami yang menonton program ini, bagaimana situasi kultur masyarakat di sana, kehidupan para petani di sana, atau kita bisa mendapat informasi dari Romo soal pesta adat di sana, karena ada pendapat yang mengatakan bahwa geothermal yang dihadirkan di salah satu lokasi tertentu, dia positif untuk energi terbarukan, untuk ketersediaan listrik dan seterusnya. Tapi juga ada hal lain yang perlu diantisipasi, itu soal dampak sosial, kultur, dan kita tahu bahwa masyarakat kita masyarakat agraris. Jadi mungkin Romo bisa ceritakan lebih konkret, lebih detail ke kami bagaimana masyarakat di sana ketika ada proyek seperti ini masuk, ada benturan-benturan apa yang Romo lihat? Para petani, pesta adat di sana. Baik, terima kasih Pater. Pada awal-awalnya kegiatan proyek ini berjalan, memang masyarakat sepertinya biasa-biasa, hanya beberapa orang, beberapa ada forum itu mulai ada reaksi untuk menolak. Tapi bahwa soal dampak dan bagaimana akibat dari
pemboran itu masyarakat sepertinya merasa biasa-biasa saja. Tetapi dalam kaitan dengan kehidupan kultur adat masyarakat untuk Bowaru itu kampung adat yang sudah dari puluhan tahun yang hidup sampai dengan saat ini. Dia dalam kaitan juga dengan Nage, kampung Nage. Kalau bicara tentang kampung Nage, itu kita kenal dengan ritual adat Reba itu, Reba Nage. Ya, untuk kehidupan masyarakat di kampung itu rata-rata semua petani, agraris, dan kami dari Nage sampai Wajo, Bowaru itu dalam satu topografi itu. Sehingga dalam hubungan dengan adat budaya ini Nage dan Bowaru itu menjadi satu kesatuan. Ya, sampai ada ungkapan Ulu Nage Eko Waru. Itu artinya apa? Itu artinya Nage itu yang sebagai kepalanya, lalu Bowaru itu ekornya. Dan dalam ritual adat itu selalu ada kesatuan itu yang sambung nyambung. Terlebih dalam hubungan dengan Reba ini, ritual Reba itu Reba Nage itu yang salah satu sebutan nama dari Reba yang ada di Kabupaten Ngada. Saya jelaskan sedikit tentang Reba Nage ini. Itu salah satu nama dari 7 nama Reba yang ada di Kabupaten Ngada. Jadi ada Reba Nage yang terjadi di Jeribuu, wilayah Jeribuu itu biasa awal Januari. Lalu sudah itu ada Reba Langa. Itu setiap 15 Januari. Lalu ada Reba Deru, wilayah Jeribuu juga, itu di awal Februari. Itu juga Reba Pali Ruto, Aimere, itu juga di awal Februari. Kemudian ada Reba Watu di bagian Maileva, itu dengan Reba Bena, itu di akhir Desember, biasa setiap tanggal 27 atau 28. Jadi Desember. Di Kabupaten Ngada ada 7 Reba, termasuk Reba Nage itu. Jadi ada Reba Loga. Reba Loga itu bagian Boba, Watu Tedo itu di bulan April mereka biasa. Nah, jadi itu salah satu Reba di Kabupaten Ngada itu di Nage. Jadi untuk Reba Nage ini selalu ada kaitan hubungan dengan kampung Bowaru. Dari itu. Jadi kami di Bowaru itu sekarang kampung adat itu menjadi pemula untuk mulainya Reba Nage itu. Jadi misalnya kami tanggal 1 Januari malam itu seluruh satu suku itu suku Anamau itu Karo, kami semua berkumpul seluruh untuk mulai dengan Reba, namanya Ruki Anamau. Ruki itu ya seluruh terkumpul dalam itu dengan mulai ritual Reba. Nah, besoknya tanggal 2 baru seluruh wilayah Nage, Jeribuu semua itu baru mulai dengan Reba untuk yang, dan puncaknya nanti di sekitar setelah 3 hari tanggal 4 itu baru terkumpul semua di Nage. Nage sendiri ada 2 suku di situ, suku Teguh dan suku Metu. Boy Metu, Boy Teguh. Kami Bowaru ada 3 suku. Boy Deru, Boy Luba dan Boy Anamau. Anamau itu di rumah besar saya. Ya. Jadi boleh dibilang bahwa Bowaru adalah tempat di mana seluruh rangkaian Reba dimulai. Jadi Bowaru paling awal. Lalu diikuti rangkaian Reba di Nage dan di Langa dan seterusnya. Romo melihat bahwa ini ada ancaman terhadap, karena kalau kita bicara soal Reba itu orang mengungkap syukur atas panen, syukur panen kebun dan semuanya. Romo melihat bahwa kehadiran proyek seperti ini juga sebenarnya punya risiko terhadap tradisi kultur Reba, di mana masyarakat bersyukur atas hasil tani yang mereka kerja selama setahun dan seterusnya. Romo melihat itu atau? Benar, ada akibatnya juga dalam hubungan dengan kegiatan adanya proyek ini. Bahwa Reba ini bisa rusak atau?
ketika sekarang ada ancaman musibah, bencana, terbelahnya kampung ini, terbelahnya tanah di kampung Boharu ini, dan saat ini sedang dalam situasi ada ketakutan, kepanikan dari masyarakat adat Boharu, khususnya di Hoyan Mau itu, ketika mereka mulai ada perpindahan ke lokasi yang baru, bagaimana ini nanti ritual adat ini bisa berjalan dalam satu kesatuan Voe. Kami dalam Voe itu istilahnya ada 6 lanu. 6 lanu itu hanya ada rumah-rumah sebagai pendukung dari Sao Pu'u, ada pendukungnya namanya Sao Anamao gitu. Lalu ada Sakalobo namanya Muda Menge ada. Jadi ke rumah-rumah ini mesti ada dalam satu kesatuan. Nah sekarang kalau sudah mulai ada ancaman ini, sekarang sudah turun masing-masing. Jadi kita mengharapkan supaya pemerintah memfasilitasi dengan sebuah teratur untuk bisa bagaimana memindahkan kampung ini dengan suatu lokasi yang betul-betul disiapkan supaya struktur dan perkampungan itu tetap terjamin dengan acara-acara adatnya nanti. Dalam kaitan dengan hasil pertanian dengan itu semua, ya selama ini kita masyarakat berusaha bagaimana untuk supaya tetap hidup dan begitu Pak Ter. Oke, kelihatan Romo sangat care dan dengan penuh keprihatinan tidak mau kalau kultur yang sudah sekian lama hidup, kampung yang sudah lama ada dan persekutuan yang sudah terbangun itu bisa saja terganggu hanya karena ada satu proyek yang masuk dan mengaburkan segala hal yang selama ini sudah hidup di masyarakat. Romo melihat reaksi masyarakat juga mungkin keluarga karena Romo berasal dari tempat di mana proyek ini sedang mau dikembangkan. Seperti apa persisnya ketika proyek ini berjalan, atau informasi terakhir yang Romo dengar ada penolakan kah, atau ada biasa-biasa saja kah, atau oke, kami terima karena kami dari segi ekonomi juga dibantu dengan proyek ini? Baik, terima kasih Pak Ter. Dengan melihat kejadian musibah yang terjadi sekarang di kampung Boharu ini, jelas keluarga besar suku itu benar sedang dalam suasana panik, ada ketakutan, ada kecemasan karena mereka sepertinya ya ada kehilangan atau rasa persaudaraan di dalam suku itu. Lalu ketika ada kejadian ini, lalu diinformasikan bahwa ini terjadi karena ada kegiatan proyek itu, mereka benar-benar menyatakan sikap. Kami akan menolak kegiatan ini di Malanage kalau memang itu mau berlanjut. Kita akan benar-benar menyatakan sikap menolak. Lalu ketika kita informasikan bahwa ini Bapak Uskup sudah juga menyatakan sikap dengan beberapa Bapak Uskup, 6 Uskup dalam Senusra ini, kita siap untuk mendukung untuk penolakan itu. Jadi benar mereka ingin supaya situasi itu kembali pulih, supaya kegiatan ini tidak berlanjut, tidak boleh dikembangkan lagi. Untuk wilayah yang Jerebu yang memang sama sekali tidak pas. Romo melihat tidak pas itu karena memang sudah terlihat ini. Apa yang mengganggu, dampak yang merusak dan sekian. Saya merasa prihatin dulu ketika kegiatan ini terlaksana. Itu hanya terjadi pada beberapa oknum dengan kegiatan pendekatan secara sepihak. Jadi tidak ada informasi, penjelasan, sosialisasi tentang kegiatan itu yang mau berjalan, pembawaran itu. Jadi memang agak
unik juga untuk pemboran di Malanage ini, di pemboran panas bumi. Lahan itu pemiliknya adalah dari orang dari Proki Mangulewa. Tanahnya tuh terbentang sampai di pinggir kali air panas itu. Jadi mereka yang pihak yang buat pendekatan itu hanya dengan pihak tuan tanah itu. Mereka tinggal di BA namanya di Mangulewa. Sementara tempat kegiatan itu terjadi persis di lingkungan Malanage itu. Yang dengan masyarakat dengan itu betul merasa mereka menerima akibatnya nanti. Jadi kita betul merasa menyesal dengan kegiatan itu tidak disampaikan secara terbuka. Lalu kita benar-benar dengan kegiatan ini saya merasa ini alasan apa mereka sampai menempatkan situasi di titik itu untuk pemboran. Kita cemas itu air panas itu bisa saja akan terganggu dan orang tidak bisa memanfaatkan lagi itu sudah. Air panas itu menjadi sumber wisata selama ini juga. Banyak yang berdatangan untuk. Tadi Romo sampaikan bahwa jarak dari titik sampai ke kampung Romo, di mana rumah ada di situ, rumah ada. Mayoritas keluarga juga di situ, kurang lebih 1 kilo. 1 kilo. Dampak itu juga terasa sampai di kampung, bau mungkin atau seng mungkin atau kebun yang terganggu mungkin. Kita melihat struktur tanah itu, ini tanah yang macam batu kapur itu, yang struktur tanah untuk itu sudah dari dulu memang tidak pernah terjadi batu-batu gempa saja goyang yang begitu dahsyat, tidak pernah ada retakan apa-apa. Tapi baru terjadi ini setelah ada pemboran itu. Apakah itu memang akibat dari situ? Tetapi bahwa tanah di situ memang strukturnya tidak terlalu begitu dasarnya tidak terlalu begitu kuat. Bisa saja ada goyangan itu. Pemboran teknologi ini bisa saja itu menjadi tempat mudah mendapat retakannya itu. Lalu untuk ada asap, ada bau atau ini memang tidak tercium sampai ke kampung di kampung itu. Hanya bahwa di Malanage sendiri yang dekat itu mereka ada terasa mencium bau belerang itu dan lubang. Romo, saya ingin sejauh informasi yang Romo terima, Romo berasal dari sana juga, mungkin komunikasi dengan masyarakat di sana lebih intens. Lubang yang terjadi itu apakah muncul secara alamiah dan tiba-tiba saja ada, atau karena memang ada alat yang pernah masuk di situ dan dicabut dan dibiarkan lubang itu? Untuk situasi di pemboran di Malanage itu, sebenarnya ada alat masuk, lalu sudah itu semacam ada pemboran itu dan terjadilah ada pipa lubang itu. Dan sesudah itu kita juga tidak tahu material yang dari pemboran itu entah kemana, dan tidak ada tumpukan atau hal yang disisakan di situ, hanya pipa itu dan dibiarkan lubang dan sudah itu ditinggalkan. Tidak ada aktivitas lagi lebih lanjut di kegiatan di tempat itu. Hanya bahwa lama-kelamaan di situ menjadi areal, ada tempat-tempat yang berhubungan dengan tanaman di situ. Terasa mulai perubahan dia punya kering dan semua. Itu yang menjadi keprihatinan Romo saya rasa. Jadi bisa dibilang bahwa proyek ini dimulai lalu akhirnya ada dampak seperti itu dan tidak ada penanganan lanjutan. Tidak ada penanganan lanjutan. Dan ada kecemasan bahwa tanah yang sebelumnya kuat nih Pater, sebelum ada aktivitas seperti ini, gempa bagaimanapun tidak ada tanda-tanda bahwa dia retak dan kelihatan rapuh. Tapi setelah ada aktivitas ini, tanah itu menjadi rapuh ya Romo. Romo Paul menutup obrolan singkat kita terkait geotermal, dan kami merasa penting sekali menghadirkan Romo karena untuk kami anak tanah. Mungkin Romo mau sampaikan 1-2 hal terkait proyek ini, terkait seruan Bapak Uskup mungkin, atau apa saja yang menyangkut
proyek-proyek pemerintah yang punya dampak terhadap kultur, terhadap lingkungan, dan seterusnya. Silakan. Ya. Baik, Pak Ter, terima kasih. Ya, kita semua ini dengan gereja, juga masyarakat, pemerintah, tentu kita menginginkan suatu masyarakat yang sejahtera, hidup dalam suasana yang aman, damai, juga lingkungan yang ramah untuk kita. Tapi ketika dengan kegiatan ada proyek ini yang besar-besaran di beberapa titik yang menghadirkan kecemasan tertentu, kita benar-benar merasa prihatin dengan lalu ya ketika kita dalam perjalanan melihat beberapa titik itu yang ada memberikan dampak-dampak negatif, dan ternyata bahwa suara Bapak Gembala juga menjadi hal yang sangat menentukan untuk menenangkan masyarakat, umat, itu yang kami harapkan kita mendukung. Jadi Bapak Uskup sepertinya memberikan suatu ketenangan, kepastian bahwa ini perjuangan gereja yang perlu kita wujudkan untuk bisa, bukan berarti bahwa kita mau melarang, stop ini, tetapi bahwa ini hal yang perlu mesti dilihat ulang dengan proyek-proyek bersama pemerintah supaya tidak merugikan masyarakat banyak dan juga merusak lingkungan ini. Jadi kita pada dasarnya mendukung untuk penolakan proyek geotermal khusus di beberapa titik yang sebenarnya memang untuk kita tidak perlu sebenarnya. Oke, Romo Paul, terima kasih untuk obrolan kita, singkat tapi optimal. Terima kasih. Dan teman-teman, itu tadi obrolan saya bersama Romo Paul, Pastor Paroki Boanawa, tapi anak tanah dari Bowaru, Kecamatan Cirebuu, di mana saat ini sedang sudah berjalan aktivitas proyek geotermal, dan kami mendapat cukup informasi dari Romo Paul. Terima kasih Romo untuk cerita-cerita ini, dan mudah-mudahan obrolan kami di program Buka Box terkait dengan geotermal punya manfaat untuk semua teman-teman yang menyaksikan obrolan ini. Jadi saya, Pater Yohan, bersama Romo Paul mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan teman-teman di program Buka Box Komisi Komunikasi SFDND. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.